Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat selalu ya, amin. Nah, alhamdulillah kali ini bisa bertemu lagi dengan aku, Ibu Soleha. Langsung aja teman-teman ikutin kegiatan aku dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip, karena aku mau kasih tahu teman-teman ini loh kegiatan aku. Langsung aja di percucian baju aku ini, aku tuh kalau mau ngasih air harus pakai timba dulu kayak gini ya teman-teman. Jadi aku masukin aja ke mesin cuci aku. Oh ya teman-teman, pasti bakal bertanya-tanya nih, padahal pak suami aku tuh paling bisa bikin-bikin kayak gitu ya, bikin-bikin pancuran. Tapi kenapa kok nggak dikasih pancuran? Karena emang kata pak suami itu tower aku harus ke atas. Kalau towernya di bawah ya nggak bisa, nggak kuat gitu loh ya teman-teman. Dan lanjut aku di sini mau beres-beres dulu di meja-meja aku ini. Tadi ini lapnya udah aku kasih air ya teman-teman biar makin bersih gitu. Dan di sini aku ngelapin magicom kesayangan aku. Kenapa nggak sayang ya? Sayang ya teman-teman. Namanya juga magicom kita ya harus disayang-sayang. Kan dia membantu kita untuk mempercepat masakan kita. Nah di sini aku singkirin dulu barang-barang yang kotor di atas meja dapur aku karena aku mau dilap-lap dulu biar makin bersih gitu. Kalau bersih kita juga masaknya tuh enak dilihat ya teman-teman. Jadi aku mau lapin kompor-kompor aku ini biar makin glowing gitu. Nah jangan lupa juga di bawah kompor ini harus dibersihkan ya teman-teman, karena ngerak-ngerak gitu kalau nggak dibersihin. Dan di bawah juga harus selalu dibersihin mejanya maksud aku, karena emang di bawah itu kan biasanya tempat jatuhnya makanan-makanan kita kalau lagi masak gitu. Jadi di bawah itu harus selalu dibersihin biar nggak berminyak. Nah lanjut di sini aku pindah ke magicom 1 aku ini. Kira-kira magicom ini buat apa ya teman-teman? Nah di sini aku mau kasih tahu kalau magicom ini biasanya digunakan buat memasak ikan buat kucing aku. Kok bisa? Iya teman-teman, biasanya tuh kan pak suami itu dapat ayam, terus abis itu dimasak, terus ditaruh di situ biar awet gitu. Karena magicom itu kan udah rusak. Jadi kalau cuman buat angetan itu bisa. Nah setelah aku ngelap-ngelap selesai, jadi aku lanjutin aja buat nyapu-nyapu. Nah di sini aku sapu-sapu dulu pelan-pelan. Ternyata aku nggak pelan-pelan. Iyalah teman-teman, ini udah dicepetin. Nah gimana nih teman-teman, kalau jam segini masih pada ngapain? Udah bangun apa belum? Atau malah udah selesaian bersih-bersihnya? Ini aja aku lanjut buat ngeberes-beres ini setelah aku udah sholat subuh ya teman-teman. Tadi aku subuh itu sebelum subuh maksudnya. Tadi aku cuman cuciin baju, setelah itu kita sholat subuh dulu. Lanjut buat beres-beres. Nah teman-teman bisa lihat sendiri kan di sini tuh udah terang gitu. Padahal ini masih jam 5:30. Kalau tempat teman-teman gimana? Jam 5:30 udah berasa kayak jam 6:30 enggak? Nah di sini tuh pas aku lagi nyapu-nyapu aku lihat tanaman aku ini bayam-bayam itu pada tumbuh. Padahal ini kan musim kemarau ya teman-teman. Kalau musim hujan teman-teman di sini tuh banyak banget tanaman bayam yang tumbuh sendiri. Jadi aku tuh kalau bayam itu kadang nggak beli. Kalau sekarang ya harus beli gitu ya teman-teman, karena nggak tumbuh gitu ya teman-teman. Biasanya kan banyak gitu terus muda-muda. Kalau ini sih ada sih yang tumbuh, cuman gitu cepat tuanya karena musim kemarau. Setelah kita selesai buat nyapu-nyapu tadi dan lihat tanaman, mari kita masuk ke dalam terus ambil si terong ini. Karena di kulkas aku cuman ada terong, jadi ya udahlah aku ambil aja. Terus di sini aku langsung potong-potong karena mau dimasak ya teman-teman. Nah di sini aku skip aja ya teman-teman biar nggak kelamaan gitu. Aku udah siapin semua bumbunya. Di sini tuh mau aku sambal gitu aja, cuman nggak aku goreng dulu terongnya. Jadi ya udah di sini bumbunya aku blender aja karena lagi mager. Bukan mager lagi, tapi emang kebiasaan aku kalau masak sekarang pakai blender. Lagi males banget buat ngulek. Nggak tahu ini mungkin aku emak-emak muda yang udah di zaman sekarang. Ya udah, setelah kita blender, kita masukin aja ke wajan aku. Dan tadi kita oseng-oseng gitu ya teman-teman biar airnya surut.
Setelah airnya surut, kita langsung masukin aja minyak gorengnya. Kalau udah digoreng-goreng, udah hampir matang, kita masukin aja. Tadi aku kasih rebon. Dan kalau udah mateng gini, langsung masukin aja si terong-terong ungu ini. Nah, habis itu kita bolak-balik dan jangan lupa ditambahin penyedap rasa, garam dan semuanya. Habis itu dikasih air ya teman-teman biar nggak gosong. Dan kita jangan lupa ditutup biar cepat matang dan matangnya rata gitu. Nah, sambil nungguin sayur aku mateng, di sini aku mau jemurin baju aku yang tadi udah dicuci ya teman-teman. Dan alhamdulillah cucian aku hari ini tuh nggak sebanyak kayak kemarin-kemarin, karena emang kemarin itu berapa hari nggak nyuci. Padahal kalau nyuci setiap hari ya gini ya teman-teman, sedikit cuciannya dan kita juga nggak capek. Nah, aku mau minta maaf buat teman-teman kalau suara aku itu ada sedikit berisik-berisiknya, karena tetangga aku tuh lagi bikin itu loh, karena tukang kayu ya teman-teman, bikin kayak lemari gitu. Dan juga aku tuh voice-nya pagi-pagi kayak gini, namanya juga lagi pada kerja. Nah, sambil temenin aku buat jemurin baju, gimana nih teman-teman, udah pada masak apa belum? Udah jemurin baju apa belum? Kalau belum, ya ambil bajunya, kita jemurin bareng-bareng. Video aku ditonton aja sambil jemurin baju gitu, biar teman-teman gak bosen dan berasa ada temennya. Nah, di sini tuh aku jemurin baju cepet-cepet banget karena aku khawatir sama sayur aku tadi, semoga nggak gosong ya teman-teman. Nah, ini udah alhamdulillah udah selesai, maka aku langsung cepet-cepet ngelihat sayur aku dan alhamdulillah nggak gosong ya teman-teman. Ya udah, di sini aku tambahin aja bumbu-bumbu karena emang kayaknya kurang gitu ya teman-teman. Terus jangan lupa dicicipin biar tahu rasanya gimana, biar kalau dikasihin ke pak suami kita nggak malu gitu. Ya udah, karena ini kurang asin jadi kita masukin aja garamnya, kita bolak-balik biar ngeresep gitu. Habis itu kita cicipin lagi. Di sini tuh banyak banget deh aku tuh nyicipin sayur aku karena emang sekurang-kurang gitu ya bumbu-bumbunya. Jadi di sini aku kasih si gula lagi, soalnya kurang manis gitu ya teman-teman, karena sayur itu kalau nggak dikasih gula itu kayak cemplang gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini rasanya udah pas, maka aku matiin. Habis itu aku ambil bumbu racikan dan di sini aku kasihin ke ikan-ikan lele aku. Dan di sini aku goreng ya teman-teman, tapi nggak semuanya. Nah, kalau udah panas kita masukin tepung dulu ya teman-teman, jangan langsung masukin ikannya, soalnya kalau kita goreng ikan dan nggak dikasih tepung itu bisa meletup-letup. Nah, kalau udah kita masukin aja si lelenya ini biar mateng, kita goreng, tapi kelihatannya itu belum panas banget ya teman-teman. Udah aku masukin, ya udahlah nggak apa-apa. Nah, di sini kita masukin aja lele secukupnya buat hari ini, dan yang sisanya ini aku masukin lagi ke kulkas. Dan jangan lupa dibalik ya teman-teman biar matangnya itu rata. Nah, di sini sepertinya ikan aku tuh udah ada yang matang karena pas suami itu nggak suka yang begitu kering loh teman-teman. Jadi masih ada daging-dagingnya gitu. Tapi nggak semuanya aku angkat karena si adik aku itu sukanya yang kering banget. Jadi aku biarin dulu sampai dia benar-benar kering. Nah, kalau udah kering kita angkat dan di sini tuh nggak langsung aku taruh piring.
karena tadi aku nyariin sero itu nggak ada, jadi ya udah aku pakai capitan ini aja biar tiris gitu minyaknya. Nah alhamdulillah ini video aku udah selesai, masakan aku udah selesai ya teman-teman. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.